Kunjungan Raja Salman ke Indonesia menyita perhatian publik skala nasional dan dunia. Bagaimana tidak? Setelah 47 tahun tidak dilirik, akhirnya pemimpin Arab Saudi berkunjung ke Indonesia dengan rombongan hingga 1.500 orang. Raja Salman tentu tidak main-main dalam kunjungan kali ini. Tidak kurang dari 10 kerjasama ditandatangani Presiden Joko Widodo dan Raja Salman di Istana Bogor. Akankah kerjasama ini menguntungkan bagi Indonesia? Saya akan berbincang dengan Direktur Moderate Modern Society Jakarta, Zuhairi Misrawi. Halo Gusmis, biasa dipanggil Gusmis saja langsung ya? Ya, Gusmis, kalau tadi ada 10 nota kesepahaman yang sudah ditandatangani, tapi yang jadi penasaran adalah tidak ada kerjasama di bidang energi dan mineral. Sementara di Malaysia, investasi cukup banyak dilakukan oleh pihak Saudi Arabia terhadap Malaysia terkait dengan energi. Gusmis bisa melihat ini dari kacamata Anda seperti apa? Ya, memang kalau kita lihat salah satu kekuatan Arab Saudi saat ini adalah pada sektor energi, ya, terutama Aramco yang sahamnya senilai 2 triliun dolar Amerika. Angka yang cukup sangat besar sekali, di mana kemarin sudah bekerja sama dengan Petronas Malaysia sebesar 7 miliar dolar Amerika. Memang harapannya Aramco dengan kilang minyak Cilacap yang juga konon 6,8 dan 7 miliar dolar Amerika Serikat. Mungkin sekarang masih terjadi negosiasi karena Pertamina minta sahamnya 51%, sementara Aramco 49%. Mungkin belum ketemu ya dari itu. Jadi memang salah satu kekuatan Arab Saudi Aramco ini, dan kita juga mengimpor gas dan minyak yang angkanya cukup besar dari Arab Saudi. Perbincangan awal sudah dilakukan karena Walid bin Talal, salah satu pangeran yang mengurusi soal investasi ini, sudah bertemu Presiden Jokowi di Istana Bogor beberapa bulan yang lalu. Dan saya kira memang pada sektor energi ini akan menjadi perhatian khusus, dan mungkin angka terbesar dibanding sektor-sektor lain tadi itu adalah kesehatan, pendidikan, pertanian, kelautan. Ya. Gusmis, kalau kita lihat perbandingan dengan Iran ya, Iran kemarin 2016 Presiden Jokowi bahkan melawat juga ke Iran, kemudian melakukan kerjasama bidang energi. Apakah Arab Saudi tidak melihat ini sebagai sebuah ancaman dalam tanda kutip ya, sehingga mereka melakukan lawatan salah satunya ke Indonesia, mengingat Iran boleh jadi saingan mereka di bidang sumber daya energi mineral? Ya, memang sekarang Iran setelah nota kesepahaman nuklir itu, Iran bisa mengambil uangnya yang berada di bank-bank barat, Swiss dan Amerika, sekitar 3.000 triliun rupiah. Jadi memang Iran lebih punya duit sekarang ya, duit yang segar. Oleh karena itu Iran sangat agresif memberikan 2 kilang minyaknya yang kapasitasnya antara 3 sampai 5 miliar barel untuk dikelola oleh Pertamina. Lalu kemudian Iran menjual gasnya dengan harga murah ke Pertamina juga. Jadi kita tahu investasi Iran 2 kali lipat sekarang angkanya. Kalau tadi Arab Saudi masih pada kisaran 900 juta dolar, Iran sekarang sudah mencapai 900.000 ya tadi ya. Iran 1,8 juta dolar Amerika. Tidak banyak, tetapi Iran terus melaksanakan komitmennya untuk kerjasama ekonomi Indonesia dengan Iran. Memang kenapa angka muncul 25 ini memang angka yang agak psikologis ya, karena kerjasama Indonesia dengan Iran itu dipatok oleh Ayatullah Ali Khamenei, itu pemimpin tertinggi Iran, mengatakan Pak Presiden Jokowi, kerjasama Indonesia-Iran itu bisa mencapai potensinya 20 miliar dolar Amerika. Lalu Arab Saudi mengatakan, oke, kalau Iran punya 20 miliar, kita juga punya 25 miliar. Nah, kita beralih dari energi yang saat ini mungkin masih dalam pembahasan, mengingat ada kilang Bontang sendiri yang masih akan diperbincangkan. Nah, yang menarik adalah masalah keamanan, salah satu yang menjadi hal yang krusial yang diperbincangkan di MOU hari ini terkait dengan masalah terorisme, ISIS, kemudian juga masalah bidang pendidikan, kemudian investasi infrastruktur. Kalau Anda melihat seberapa besar peran Indonesia lagi terhadap keamanan di Timur Tengah, terutama Saudi Arabia sendiri? Ya, saya kira memang negara-negara dunia Islam
hampir menghadapi ancaman terorisme ini. Yang paling kuat memang Iran tadi itu. Iran mampu membentengi negaranya dari ancaman ISIS ya. Nah kita Indonesia, kemudian Arab Saudi menghadapi ancaman yang sama. Arab Saudi mempunyai pengalaman deradikalisasi, kita punya Densus 88. Nah ini yang mungkin akan dikerjasamakan. Karena selama ini kan kita lihat militer Arab Saudi itu kan belajarnya ke Amerika. Nah mungkin pengalaman Densus 88 yang sangat luar biasa ini bisa tukarkan ya, kita ada saling belajar kerjasama, memperkuat kedua belah pihak bagaimana menghadapi ancaman dari segi keamanan, ancaman terorisme itu. Ya baik, Gusmis, kita akan tunda dulu, kita akan menyaksikan azan maghrib sesaat lagi, tapi nanti kita akan berbincang lagi terkait dengan investasi lain yang menarik seperti ada perikanan, kemudian juga ada terkait dengan penerbangan sipil seperti apa kan? Apakah memang ada pariwisata juga? Pariwisata juga, salah satunya dengan mereka akan berkunjung kembali dari tanggal 4 hingga tanggal 9. Ya, CNN Indonesia Newsroom akan kembali lagi dengan perbincangan terkait dengan kedatangan Raja Arab Saudi ke Indonesia dan bagaimana investasi Indonesia setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Ya, masih di CNN Newsroom dan masih bersama dengan Mas Gusmis, biasa panggilannya ya, daripada dipanggil nama yang susah tadi kan. Gusmis, kalau yang menarik adalah ternyata selain semua orang berekspektasi kedatangan Raja Arab ke Indonesia adalah memberikan investasi, memberikan banyak fulus gitu ya, kesempatan bisnis. Anda melihat tidak? Karena banyak berita juga di media sosial maupun di beberapa portal yang saya baca, dia sendiri pun juga Arab Saudi sedang mengalami kendala perekonomian terkait dengan minyak dunia yang semakin turun, kemudian juga permasalahan politik. Apakah Anda melihat kedatangan Raja Arab Saudi berserta dengan rombongan juga mencari kesempatan mitra bisnis ataupun kesempatan untuk mendapatkan fresh money ataupun liquid? Ya memang, kalau kita lihat Arab Saudi sedang menggariskan visi ekonomi 2030 yang langsung dipegang oleh deputi wakil ya, yaitu Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz. Putranya langsung memegang visi ekonomi 2030. Itu artinya apa? Mereka yakin sekali bahwa kalau ketergantungan kepada minyak ini menjadi satu ancaman yang cukup serius. Kalau tidak ada langkah-langkah reformatif namanya dalam bidang ekonomi, maka mereka akan mengalami kebangkrutan. Ya, keberangkutan dalam 5 tahun. Maka mereka mencari cara bagaimana saham Aramco itu dikembangkan pada sektor-sektor yang lain. Lebih mutar otak gitu. Makanya muncul kelautan, muncul pariwisata, muncul pertanian, dan infrastruktur dan lain-lain. Itu poinnya. Jadi Arab Saudi sekarang mempunyai saham Aramco yang cukup besar, tetapi tidak bisa diandalkan. Setelah Shell Oil ditemukan di Amerika, lalu energi solar terbarukan gitu, yang semakin canggih sekarang, perubahan-perubahan besar. Nah oleh karena itu langkah-langkah yang diambil oleh Arab Saudi sesungguhnya ingin menyelamatkan ekonomi mereka di satu sisi, tapi melihat Indonesia sebagai destinasi dari investasi yang sangat menjanjikan, karena Indonesia ingin menggunakan sumber daya alam yang dimiliki. Misalnya Natuna. Natuna itu kan laut yang sangat luar biasa. Itu kalau dibikin ada kapal-kapal, ada pabrik-pabrik, itu kan mendayagunakan sektor kelautan kita. Kita punya pertanian yang sangat luar biasa. Tanah paling subur itu adalah tanah Jawa, tanah Indonesia artinya. Tapi kita tidak pernah mendorong ini. Ini kalau mereka bisa investasi di sektor pertanian, apa saja itu juga bisa menguntungkan kedua belah pihak. Maka Arab Saudi sekarang semakin sadar, dia tidak bisa lagi seperti dulu tahun 70-an atau 80-an, di mana dia mandi minyak gitu. Dia menjadi raja minyak. Minyak waktu itu naik bisa $100 per barel gitu. Nah sekarang per barel tinggal angkanya rata-rata $40 sampai $50 saja gitu. Jadi Arab Saudi sekarang membutuhkan dunia di luar, dan diantaranya yang dilihat Indonesia sebagai investasi, mungkin juga bagaimana saham Aramco juga ditawarkan ke Cina, karena Cina yang punya fresh money sekarang, dan itu tentu akan
membawa dampak visi ekonomi 2030 itu. Ya, sebenarnya dengan ekspektasi mencapai 300 triliun saat ini ada investasi dari pemerintah Arab Saudi maupun kedatangan Raja Saudi Arabia ke Indonesia. Apakah Anda yakin itu bisa terrealisasi dari 11 MOU tersebut, salah satunya meskipun tidak terkait dengan masalah energi? Bagaimana Anda mengkritisi ini? Ya, saya kira memang kita bisa optimis, bisa pesimis. Jadi angkanya yang paling normal itu sebenarnya adalah angka ya 10 miliar ya. Angka 10 miliar itu sangat bagus sekali. Jadi tadi sudah disepakati Aramco dengan Pertamina di angka 6 miliar, tinggal 4 miliar di sektor-sektor yang lain. Lebih kecil daripada di Malaysia berarti ya, ini investasi ya? Iya, Malaysia 7 miliar, ya kan. Di kita 6 miliar Aramco untuk kilang minyak kita di Cilacap. Dari kalau angka 10 miliar saya kira sudah cukup. Ini awal yang baik, di mana kedua negara yang punya hubungan baik. Pak Jokowi itu kan tipe presiden yang ingin mengatakan bahwa kita punya banyak hubungan baik dengan negara-negara Timur Tengah yang kaya, tetapi kita belum memanfaatkan untuk pekerjasama yang membuahkan dalam bidang ekonomi. Nah, kalau seandainya pada angka 10 miliar saja itu bisa dimaksimalkan, maka tentu itu akan menguntungkan kedua belah pihak. Sambil lalu kita harus akui bahwa kita juga dalam visi ekonomi 2030, Arab Saudi menggarisbawahi haji dan umroh. Makanya ada perluasan Masjidil Haram. Indonesia adalah jumlah jamaah haji terbesar dan umroh terbesar yang per tahun itu total yang bisa masuk ke Saudi sekitar 30 triliun. Angkanya cukup besar, itu setiap tahun. Jadi menurut saya memang kerjasama ini kalau terus ditingkatkan akan menguntungkan kedua belah pihak. Ya, baik Gusmis, ternyata waktunya nggak cukup banyak untuk mengeksplor kedatangan Raja Saudi Arabia ke Indonesia. Apa saja investasi yang akan dilakukan, keuntungan kedua belah pihak. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama di CNN Newsroom. Ya.